Tanda kiamat dilaporkan telah muncul di Israel. Muncul sebuah binatang dabah. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa tanda-tanda kiamat yang sedang dibahas ramai ya oleh netizen, khususnya netizen dari saudara kita yang Muslim ya. Jadi belakangan ini ada beberapa narasi tentang tanda-tanda kiamat yang sedang heboh di sosial media ya. Jadi setidaknya saya merangkum ada 3 tanda kiamat yang sekarang lagi heboh di sosial media, baik itu di YouTube atau bahkan juga di TikTok. Oke, langsung aja kita akan cek dulu tanda-tanda kiamat yang pertama. Mereka telah membaiat seorang pria sebagai Mesias mereka, yang tak lain itu adalah Dajjal. Bahkan dikatakan bahwa pria yang dinobatkan sebagai Mesias itu memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tak hanya itu, Dajjal kecil itu datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat di mana ia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat, yakni Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini ialah sosok yang diakui sebagai Mesias bagi umat Yahudi pada masa kini. Dajjal kecil itu bernama Yanuka Rov Shlomo Yehuda. Yanuka merupakan seorang rabi yang soleh menurut pandangan Yahudi. Ia dikabarkan memiliki kekuatan super layaknya Dajjal. Mengapa ia dikatakan memiliki kekuatan seperti Dajjal? Itu karena ada beberapa kemiripan ciri-ciri yang dimiliki Yanuka dengan Dajjal. Misalnya seperti Yanuka memiliki rambut bergelombang, cenderung keriting, dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja, sedangkan sebelah mata lainnya tak mampu melihat karena cacat atau buta. Ia juga mampu menyembuhkan orang lumpuh, membuat ramalannya menjadi benar, dan fakta yang paling mengejutkan lainnya ialah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini tentu membuat para rabi Yahudi Ortodoks mengaku kagum dan terpukau padanya. Ya, yang pertama jadi lagi ramai ya, di Israel sana ada seorang yang bernama Yanuka yang dianggap sebagai mesiasnya orang Yahudi, tetapi di kalangannya orang Islam dia dianggap sebagai Dajjal, karena diduga memiliki kemiripan-kemiripan seperti Dajjal. Kalau kita melihat dari narasi video yang tadi sudah disampaikan, jadi saya rasa mengenai hal ini cuma sekedar cocokologi ya, karena faktanya tidak semua umat Yahudi yang mengakui ya Yanuka tadi sebagai seorang Mesias. Paling hanya segelintir orang aja yang mengakui dia sebagai Mesias, dan itu pun kalangan-kalangan Yahudi tertentu saja. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yanuka ini yang dianggap sebagai Mesias ini, itu disinyalir merupakan penyembuhan yang berbau settingan dan sebagainya. Dan kalaupun ia dikatakan bisa menafsir Taurat ataupun kitab Talmud, saya rasa itu juga bukan sesuatu yang terlalu istimewa, karena memang pada umumnya ya, semua umat Yahudi, apalagi umat Yahudi yang terpelajar ya, mereka memang sudah digembleng untuk menghafal dan menafsirkan kitab Taurat ataupun kitab Talmud ya. Bahkan dari sedini mungkin mereka itu sudah diajarkan tentang hal-hal tersebut. Jadi saya rasa kita tidak perlu terlalu heboh, karena selama ini sudah banyak sebenarnya manusia-manusia yang mengaku-ngaku sebagai Mesias sebelum si Yanuka ini ya. Tetapi pada faktanya ya, seiring dengan berjalannya waktu, mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai Mesias ataupun dianggap sebagai Mesias, mereka ini justru lenyap dan hilang dengan sendirinya ya. Jadi berbeda dengan Mesias asli yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, dari 2000 tahun yang lalu, ya walaupun sudah berlalu berabad-abad, tetapi namanya tidak pernah lenyap. Malahan nama Yesus Kristus semakin berkumandang di seluruh penjuru dunia. Jadi jelas berbeda ya, kalau ada Mesias yang benar-benar asli, ngapain kita percaya kepada yang palsu? Lanjut kita cek video tanda-tanda kiamat yang kedua.
Ya, jadi narasi dari video ini adalah di sini dituliskan tanpa kita sadari tanah Arab sekarang menghijau sesuai dari hadis riwayat Muslim nomor 157, yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dengan beredarnya video ini, tak sedikit netizen Muslim yang kemudian mereka menjadi takut dengan fenomena ini. Bahkan ada yang bilang, aku jujur kalau mengenai akhir zaman, aku takut belum bisa istiqomah. Lalu ada juga yang mengatakan makin dekat dengan rukun iman kelima. Terus ada yang mengatakan semua hadis Nabi Muhammad telah terbukti tidak akan terjadinya kiamat sebelum Jazirah Arab kembali subur. Dan berikutnya ada yang mengatakan, ya Allah, aku belum nikah, belum sukses, belum bahagiain orang tua. Nah, ini beberapa komentar dari netizen Muslim yang ketika mereka melihat video ini, mereka pun akhirnya menjadi takut karena diduga kiamat akan segera terjadi dan tanda-tandanya itu muncul dengan menghijaunya Arab, ya, sebagaimana yang mereka percayai di dalam Quran ataupun juga di dalam hadis kitab mereka, ya teman-teman. Sebenarnya video ini juga sudah di-counter ya oleh seorang Muslim juga namanya Habib Jafar. Dia juga sudah mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan hari kiamat. Dan sebenarnya fenomena Arab menjadi hijau seperti ini itu juga sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bukan baru kali ini aja. Oh, 2014 katanya sudah pernah terjadi, bahkan 2002 juga udah pernah terjadi katanya. Ya, alasannya cuma satu ya, karena memang ada pada waktu-waktu tertentu daerah Arab yang itu dia menghijau karena diguyur oleh hujan yang deras dan hujan ini curahnya sangat tinggi. Makanya daerah yang tadinya tandus kemudian menjadi hijau. Tetapi ini tidak akan bertahan lama karena akan kering kembali ya ketika sudah mulai memasuki musim panas. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan kali ini aja terjadi, tapi sudah pernah terjadi dan saya rasa nggak make sense ya kalau dikait-kaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Itu lucu dan anehnya banyak pula yang percaya. Nah, untuk tanda kiamat yang ketiga, ini adalah yang paling ramai beredar di sosial media, khususnya di TikTok ya. Bahkan narasi tanda kiamat ini sampai masuk loh di dalam salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. Dan lagi-lagi, tanda-tanda kiamat ini membawa-bawa nama Israel. Mari kita lihat videonya. Tanda kiamat dilaporkan telah muncul di Israel. Muncul sebuah binatang dabah yang menjadi salah satu tanda kiamat di negara Yahudi. Hal ini sempat viral dan ramai dibahas oleh warganet. Unggahan foto yang mengklaim kemunculan dabah di Israel muncul melalui sebuah postingan Facebook. Dengan judul "Dabah telah muncul di Israel". Dabah adalah binatang yang memiliki pesan tanda kiamat. Jadi narasi tanda kiamat ini adalah dengan munculnya makhluk atau hewan yang bernama dabah yang diyakini umat muslim ya sebagai hewan yang akan muncul menjelang kedatangan kiamat ya sebagaimana terdapat di dalam Quran ataupun hadis. Tetapi ternyata fakta sebenarnya tidaklah demikian karena makhluk ini bukanlah makhluk yang katanya tadi disebut sebagai dabah ya. Melainkan ini hanyalah hewan sejenis kadal yang dengan nama aslinya itu adalah Mexican mole lizard. Dan nama ilmiahnya adalah Bipes biporus dan habitatnya hewan ini itu hidup di dalam air. Hewan ini sering ditemukan di semenanjung Meksiko. Dan Kominfo sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa tanda-tanda kiamat dengan munculnya hewan yang disebut sebagai dabah ini itu jelas adalah hoax. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang rela membuat narasi kiamat seperti ini lalu dibungkus dengan ayat Quran ataupun hadis. Padahal aslinya informasi ini adalah hoax. Kok sampai segitunya ya mensiarkan Islam dengan narasi kiamat sudah dekat, tetapi informasi yang disajikan itu ternyata hoax. Ya mungkin kalau kita berpikir ya tujuannya mungkin baik ya supaya umat Islam diingatkan supaya rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa dan sebagainya karena kiamat sudah dekat. Tapi saya merasa justru orang-orang akan melakukan hal itu ya karena didasarkan rasa takut, bukan lagi atas keikhlasan dan juga ketulusan untuk beribadah gitu loh. Jadi
Kenapa harus ada kiamat dulu gitu baru orang-orang diajak sholat, diajak ini dan sebagainya. Kenapa harus takut dulu gitu baru melakukan ibadah ya? Ibadah itu saya pikir gak perlu harus didorong dengan rasa takut. Lakukan dengan ikhlas dan tulus. Itu yang paling penting. Jangan karena kiamat sudah mau dekat, oh baru kita tergesa-gesa, terburu-buru untuk beribadah. Saya pikir itu munafik namanya ya. Dan saya bersyukur di dalam kekristenan kita tidak diajarkan ya kapan kiamat itu akan tiba. Karena kiamat itu adalah misteri, ya misterinya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun manusia yang akan tahu. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu kapan Tuhan itu akan datang, kapan kiamat itu akan datang. Jadi kalau hidup kita sudah benar, dan kita juga sudah berserah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, maka saya rasa nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, bahkan kiamat sekalipun. Ya, maka daripada itu, pastikan ya diri kita, dirimu ya, sudah percaya dan menerima Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.